Untuk itu kami membuat aplikasi berbasis web dan mobile agar user restoran ini dengan mudah mengetahui pelanggan ingin memesan apa dan apa sih kemauan pelanggan itu, Pak. Jadi biasanya kan pemesan itu akan mengantri untuk memesan makanan, ya, walaupun terkadang ada juga restoran yang menyediakan pramusaji yang mendatangi meja per meja untuk menanyakan ingin memesan apa. Tapi jika restoran ramai, maka proses untuk menikmati menu pada restoran akan relatif lebih lama karena berdasarkan antrian. Permasalahan yang umum terjadi ya itu tadi, untuk mengantri makanan, maka oleh karena proses tersebut menyita banyak waktu, kami menyadari perlunya inovasi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan membuat suatu aplikasi berbasis web untuk menyajikan informasi pemesanan dan mengetahui jumlah antrian, sehingga pelanggan ini nggak perlu lama-lama datang di restoran untuk menghabiskan waktu untuk mengantri. Nah, tujuan kami dalam pembuatan web ini didasari dari semakin banyaknya restoran cepat saji yang hadir di masyarakat, sehingga membuat persaingan semakin ketat, persaingan antar restoran tersebut. Oleh sebab itu, kami hadirkan informasi pemesanan berbasis web yang memudahkan pengunjung dengan mudah menikmati dan memesan menu pada restoran. Nah, kemudian tahapan proyek sendiri, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada proses pengumpulan data, di mana informasi menu restoran dan izin dan segala data yang dibutuhkan itu kami berkoordinasi dengan pihak restoran, sehingga dari mereka menyampaikan informasi menu yang mereka miliki dan keinginan mereka seperti apa, permintaan user itu seperti apa. Kemudian tahapan kedua yaitu perancangan dan desain. Perancangan dan desain itu dari perusahaan pengelola, pengembang, programmer, dan berkoordinasi juga dengan permintaan user. Mereka ingin tampilan seperti apa gitu, terus sistemnya seperti apa. Kemudian tahapan ketiga yaitu pelaksanaan, ada persiapan yang tadi sudah dijelaskan. Terus kemudian pembuatan website dan pembuatan domain agar situs atau alamat web yang kita tuju dapat diakses. Terus bimbingan administrator dari pihak restoran. Kemudian yang keempat ada evaluasi setelah sistem dibuat dari pihak restoran dan pelanggan restoran. Di sini bagaimana evaluasi tersebut dari pihak restoran, apakah ada kendala dari sistem tersebut, dan dari pelanggan restoran apakah mempunyai kesulitan dalam mengakses, memesan, atau memilih menu pada restoran tersebut. Nah, di sini ada tim pengembang, ada project manager, kemudian sistem analis, kemudian ada database engineer, ada graphic engineer, dan ada software engineer. Di mana project manager membimbing atau mengarahkan kami untuk bagaimana membuat suatu sistem program agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh user. Sistem analis di sini bertugas menganalisis data-data yang diperlukan. Kemudian ada database engineer yang mengolah segala data tadi. Kemudian ada graphic engineer dan software engineer yang mengolah sistem apakah terjadi error atau kesalahan. Kemudian rancangan anggaran biaya. Di sini ada dua kategori, biaya persiapan dan biaya pengerjaan.
di mana biaya persiapan yang kita butuhkan ada software Windows, kemudian server, hosting, kemudian paket internet, kemudian perangkat kerasnya berupa hardware, modem, kemudian ada biaya pekerjaan. Kami menganalisis kebutuhan, apa saja yang dibutuhkan, kemudian ada desain, pemrograman, pengujian sistem, instalasi, kemudian pelatihan atau pembimbingan kepada user. User di sini yaitu restoran, dan kemudian dalam beberapa tahap kita adakan pemeliharaan dan dokumentasi. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan untuk proposal project ini. Kurang lebihnya terima kasih. Cukup Pak. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan teman kalian yang lain kelompok. Ini satu kelompok semua ya? Iya Pak. Kelompok. Oke, saya tanya ya. Iya Pak. Tadi total biayanya 28 juta ya? Ya 28 juta kan? Itu 28 juta 500. Anggaran, rancangan anggaran biayanya Ya, Pak. iya. Nah, kamu kan berbasisnya web ya? Iya Pak. Berbasis web. Ini restorannya bisa makan di tempat atau gimana? Nah, jadi begini Pak, kami menawarkan penawaran ini itu karena berbasis web, pemesanan dan pemilihan menu bisa dari rumah atau bisa dari tempat restoran apabila restoran tidak ramai, maka kami menawarkan dua opsi Pak. Opsi yang pertama yaitu memesan langsung di tempat untuk dine in. Apakah ada space tersedia nih? Misalkan saya ingin memesan menu A, apakah ada tempat? Nah, di situ kita akan mengupdate informasi, oh bahwa tersedia satu slot meja yang dapat dipesan dan kemudian dipesan oleh user dari rumah di jam sekian gitu Pak. Berarti reservasi dulu ya? Iya, reservasi. Jadi user pelanggan restoran ini mereka cukup, saya memesan meja nomor 27, makanannya ini di jam ini. Oke, kita proses begitu Pak. Ini paket atau kan ada yang restoran itu yang menunya misalkan dia bawa keluarganya ya, atau dia hanya sendiri kan akan beda tuh. Apa ada kayak gitu untuk sementara masih ini Pak ya, masih dalam proses pengembangan Pak, karena kita harus mengevaluasi lagi Pak, apakah nanti sistem ini bakal berjalan gitu Pak ya. enggak di pilihan menunya itu di pilihan website kamu? Itu ada paket-paket, ada kan ada paket A, paket B, atau paket C, atau paket hemat. Paket keluarga. Di menunya itu di website kamu kan ada tuh menu-menunya, apa ada seperti itu? Kalau untuk menunya sudah kita hadirkan di situ Pak. Karena itu menu dari restoran Pak ya. Enggak, apa itu ada paket-paketnya atau menu yang dihitungnya atau gimana? Karena jadi ada begini Pak. Ya. Ya Ten. Ya loh. Baik, saya bantu jawab Pak. Ya. Untuk pemilihan menunya di situs yang kami buat ini ada pemilihan paketnya Pak, tergantung ketersediaan dari restorannya. Jadi kita ambil kerjasama dulu dari pihak restorannya, apakah ada paket untuk misalnya kita pergi ke restoran itu bawa keluarga, teman-teman atau
sama yang lain. Nah, kita kerjasama dulu sama restorannya, apakah ada paket khusus untuk yang untuk keluarga atau teman-teman di sini. Jadi nanti kalau udah ada konfirmasi dari pihak restorannya, baru kita masukkan di web yang kita buat ini. Jadi untuk web ini mungkin ada Pak, nanti kalau sudah ada kerjasamanya dari pihak restoran itu. Oh. Ini berapa lama dia buat rancangannya nih? Kan kamu belum kasih berapa lama tahapan-tahapan mulai dari inisiasi sampai ke implementasi. Waktunya ada nggak di sini? Kalau waktu di sini Kan harus ada kan biaya, waktunya berapa lama, kemudian biaya untuk yang mengerjakan, untuk biaya analisis, kemudian biaya untuk programming, itu kamu belum masukkan ya? Atau di mana? Ada di makalahnya Pak, masih belum dimuat di BPT. Oh. Ya, ada kemarin kalau nggak salah progresnya 4 bulan ya Bang. iya Pak. Tahapannya kan tadi lihat ya di tim pengembang tuh, yang di tim pengembang lihat jadi ya itu. Nah itu kan tim pengembangnya kan project manager, sistem analis, database engineer, itu kan yang mengerjakan. Kemudian masing-masing itu kan dia butuh gaji. Nah masing-masing gaji ini dia berapa? Ya, kemudian waktunya berapa lama, tahapan dari analisis sampai implementasi nggak kamu sebutin ya? Kamu pakai modelnya apa? Model pengembangannya model waterfall kah, model spiral, atau model yang lain? Belum ada ya, belum disebutin ya? Iya Pak, belum ada Pak. Ya kan mestinya dari tahapan analisis sampai implementasi dia butuh berapa bulan ya. Kemudian kapan hardware-nya itu diinstalisasi ya. Kemudian kapan ada pelatihan, kapan dia harus maintenance, kan ada waktu-waktunya, kapan dia testing. Itu mestinya di sini diuraikan itu. Ya, karena di sini kan belum cuman hanya tim pengembangnya, cuman waktunya belum kamu sebutin berapa lama ya. Tuh. Oke, tadi apa tuh di atas tim pengembang apa? Tugas ya? Tahapan project Pak. Tahapan project. Nah, itu kan di tahapan project itu kan pengumpulan data, desain. Nah, itu kan mestinya ada waktunya. Ini berapa lama? Ini untuk informasi pengumpulan data sampai ke desain itu berapa lama ya. Kemudian dari desain ke pelaksanaan waktunya, kemudian pelaksanaan ke evaluasi waktunya berapa lama. Tadi kamu bilang kan 4 bulan. 4 bulan itu cukup. Kemarin untuk tahapan perkiraan waktunya cukup Pak. Cukup. Cukup ya. Nah, kemudian dari situ juga harus ada jam kerjanya. Kamu mau pakai yang full, yang Senin sampai Minggu, atau yang Senin sampai Sabtu, atau Senin sampai Jumat. Nah, itu kan harus dijelaskan juga berapa jam kerjanya, berapa shift. Pastinya kan kalau 4 bulan agak mepet sih sebetulnya. Tuh. Iya Pak. Ya, itu kan harus dijelaskan berapa shift nih, mau 1 shift atau 2 shift atau 3 shift. Ya, kalau 4 bulan mungkin 2 shift cukup ya, 2 shift.
pagi sampai sore, kemudian dari jam 3, kemudian sampai jam 10. Tuh. Biasanya sih begitu untuk tahapan project, waktu pengembangannya berapa shift, kemudian tenaga kerja yang digunakan berapa banyak. Ya. Jadi semakin dia mendekati implementasi, biasanya SDM-nya yang dibutuhkan hanya sedikit, ya, karena kan nggak butuh banyak. Misalkan untuk testing dia butuh mungkin hanya 1 atau 2 orang saja yang melakukan testing. Yang lainnya nanti mungkin dipindah ke proyek yang lain. Mungkin di tahapan awal ya butuh SDM-nya lumayan banyak karena kita mesti kerja cepat, analisis, ya, kumpulin data, inisialisasi, itu butuh tenaga SDM-nya lumayan banyak. Tapi pada saat untuk nanti diimplementasi, mungkin SDM-nya sudah sedikit gitu. Itu juga untuk menekan biaya juga. Itu biasanya. Oke, ada lagi yang ditambahkan? Silakan, ada tambahan? Baik Pak, terima kasih atas masukan dan sarannya Pak. Mungkin bisa kami implementasikan di kemudian hari Pak. Ya. Oke, silakan ditutup. Baik, itu tadi presentasi proyek kami. Proposal proyek aplikasi sistem informasi pemesanan menu restoran berbasis web dan mobile. Kami dari kelompok 4, saya Mardian Sadik Santoso, kemudian ada rekan saya Nota Tema Zendrato, dan kemudian ada Winar Pasaribu, mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang lain ada? Ada Pak. Oke, silakan. Marvel. Ini saya langsung share screen aja ya Pak. Ya. Udah kelihatan belum Pak? Sudah. Oke. Ini langsung dimulai aja Pak, nggak apa-apa? Ya, silakan. Oke, selamat malam Pak Budi, Ya, selamat malam. malam teman-teman yang lain. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal proyek manajemen proyek kami. Itu proyeknya absensi online untuk PT Prima Karya Sarana Sejahtera atau PT PKSS. Kelompok kami ada 3 orang, ada Aidil Afandi, Ansori Dwi Putra, dan saya Marfa M. Bute. Ini berhubung yang saya presentasikan ini makalahnya, susunan proposalnya langsung, jadi di sini langsung ada ringkasan eksekutif mulai dari pendahuluan penjelasan mengenai PT PKSS sendiri, terus pengertian dari PT PKSS ini ada perusahaan yang berdiri pada tahun 1999 memiliki komitmen serta dedikasi yang tinggi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengadaan sumber daya manusia. Terus untuk absensi di suatu perusahaan ini tuh masih manual ya Pak. Jadi di mana dalam penerapan sistem absensi ini masih banyak kendala, antaranya keefektifan dan efisiensi waktu, proses pengabsenan, bentuk laporan absensi yang masih berupa hard copy di kertas gitu ya. Jadi masih menyulitkan dalam proses pencarian data dan banyak kendala lainnya gitu. Dan dengan alasan ini makanya kelompok kami ingin mencoba untuk memberikan alternatif pemecahan masalah untuk mempermudah proses absensi bagi karyawan dengan membuat suatu aplikasi sistem absensi yang akan mencatat data dan daftar kehadiran karyawan, waktu kedatangan, waktu pulang, yang dibuat secara sistematis dan terkomputerisasi dalam aplikasi, sehingga akan menghilangkan proses pencatatan kehadiran yang menggunakan hard copy tadi. Jadi
dari hard copy tadi menjadi online, jadi terus pencatatan datanya juga jadi lebih mudah gitu. Ini ada keselarasan dan pengaruh proyeknya. Untuk nama proyeknya itu, proyek ini dimulai nama proyek dan deskripsi singkatnya itu, proyek ini dimulai untuk mengimplementasikan absensi karyawan secara online yang disediakan pada aplikasi PT PKSS. Untuk mengapa proyek ini dibuat, itu untuk memberikan kemudahan bagi karyawan dalam melakukan pembayaran absensi secara online melalui aplikasi. Pengaruhnya apa sih terhadap proyek ini gitu? Dengan melakukan proyek ini, yang pertama, menyediakan kemudahan bagi karyawan untuk melakukan absensi secara online. Terus menambahkan fungsi melihat riwayat kehadiran juga. Terus fungsi aplikasi akan menampilkan jumlah absensi setiap bulannya. Terus nomor 4, bagaimana keselarasan proyek dengan strategi bisnis institusi. Proyek ini sejalan dengan strategi bisnis itu digitalisasi di setiap aspek bisnis, terus kenyamanan dalam alternatif absensi, dapat meningkatkan keefektifan melalui absensi secara online. Apakah proyek serupa telah dilakukan di PT PKSS? Belum pernah melakukan proyek serupa di PT PKSS. Terus masalah dan tujuannya. Masalahnya, pertama, absensi seringkali tidak sesuai dengan riwayat kehadiran karyawan, sehingga menjadi kendala karyawan yang salah satunya terhadap kebijakan institusi pada pembayaran upah karyawan. Jadi, gaji karyawan dan riwayat kehadiran karyawan itu tidak seimbang, tidak sama gitu, tidak sesuai. Terus tujuan utama dari proyek ini, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesesuaian absensi dengan kelangsungan pembayaran upah karyawan dalam menjalankan sistem absensi dan tepat waktu. Terus absensi berarti desain teknis dan arsitektur dapat dibuat lebih efektif dan proyek akan tetap menggunakan layanan absensi melalui aplikasi. Terus tujuan lainnya adalah on time, yaitu karyawan dapat berintegrasi secara tepat waktu dan dilakukan lebih efektif. Untuk ruang lingkupnya sendiri, aplikasi di dalam jangkauan, absen itu adalah untuk absensi online di PT PKSS saja. Jadi itu dalam jangkauannya. Sementara di luar jangkauannya itu karyawan dapat melihat riwayat kehadiran per bulannya. Jadi selain bisa absensi, jadi karyawan juga bisa melihat riwayat kehadiran per bulannya. Untuk waktu proyek, pertama kapan proyek dimulai itu 1 April 2022, kapan proyek selesai itu 3 Juli 2022. Kapan milestone dari proyek? Yang pertama startup, persetujuan proposal proyek, project kick off proyeknya, terus ada inisiasinya juga, BR design off, project baseline, build completion, solution acceptance, terus deployment-nya. Terus ada batasan dan asumsi. Batasan atau risiko itu tanggal kehadiran dibatasi sesuai dengan jam kerja, dengan probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi. Solusinya adalah dibuatkan fungsi tanggal dan jam pada aplikasi. Jadi apabila ada tanggal kehadiran dibatasi sesuai dengan jam kerja, itu kemungkinannya tinggi, dampaknya juga tinggi. Jadi solusinya adalah kita buatkan fungsi tanggal dan jam pada aplikasi. Terus berikutnya juga ada rekonsiliasi back-end dari gateway kehadiran ke sistem, bisa menjadi masalah potensial selama penyelesaian. Kemungkinannya rendah, dampaknya tinggi, dan solusinya itu gateway kehadiran untuk menyediakan format data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Berikutnya, asumsi apa yang dibuat? Pertama, proyek terbagi menjadi 2, yaitu uji coba dan implementasi. Terus asumsi berikutnya, integrasi dengan kamera dan GPS atau lokasi memiliki ketergantungan dengan spesifikasi mobile phone karyawan. Jadi tergantung perangkat yang digunakan karyawan, sehingga mengikuti praktek-praktek terbaik dan contoh implementasi sebagai acuan teknis. Terus asumsi berikutnya, format data untuk rekonsiliasi harus tersedia di aplikasi dan dapat dihasilkan atau di-download oleh PT PKSS dalam format Excel. Terus untuk anggota tim proyeknya ini tertera ya, ada pemilik proyeknya, Bang Aidil, manajernya, dan juga anggota timnya. Ini ada
experience-nya, keahliannya, terus keterlibatan dalam proyek, dan presentasi keberhasilan proyek itu sendiri. Berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkomitmen dalam proyek ini? 80-100% selama persyaratan pengumpulan dan elisitasi di tahap inisiasi. Untuk bisnis analisnya 50% tahap inisiasi, untuk sistem analisnya 80-100% tahap desain, developernya tahap pembangunan 80-100%, dan testernya 100%. Apa pengaruhnya dengan bagian masing-masing? Sumber akan memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan tugas operasional dan fungsional mereka sehari-hari. Untuk pendekatan umumnya, ada 3 bagian ya. Pertimbangan pilihan itu implementasi proyek, tahap 1 pengujian, tahap 2 umum, seleksi pilihan dan alasannya. Pengalaman karyawan dan umpan balik dapat ditangkap selama uji coba sebelum dirilis ke publik. Tahap 2 berdasarkan masukan dari tahap 1. Bentar. Ya. Untuk pendekatan yang digunakan dan dukungan yang rasional itu, tahap pertama, percontohan akan menggunakan situs pengujian beta yang ada, dan yang kedua, akses terbatas ke beberapa karyawan ditunjuk. Tahap kedua, karyawan terintegrasi dalam melakukan absensi secara online. Karyawan mendapatkan akses penuh dalam melakukan absensi dan melihat reward absensi. Yang ketiga, karyawan memberikan masukan terhadap penerapan kehadiran secara online melalui aplikasi. Dan perusahaan dapat melakukan uji coba ulang apabila ada kendala terhadap penerapan kehadiran karyawan. Dan yang terakhir ada CBA atau Cost Benefit Analysis. Bagaimana keuntungan proyek ini? Karena berhubungan ini proposal masih Pak, berbayang, jadi untuk CBA ini kita cuma buat basic-nya aja. Jadi sebenarnya CBA itu kan ada apa namanya? Ada ininya sendiri ya, lembarnya sendiri. Jadi ini kita merujuk ke CBA semua sih, Pak. Untuk yang bisa saya jelaskan cuma manfaat yang diharapkan itu memberikan kenyamanan bagi karyawan untuk melakukan absensi melalui channel online, terus baik untuk corporate branding, yaitu PT PKS memiliki fitur absensi secara online untuk kebijakan di aplikasinya. Untuk biaya dan ROI-nya itu merujuk ke CBA semua yang nggak saya terterakan di sini gitu, Pak. Itu aja sih, Pak, dari Jadi kelompok biayanya nggak kamu cantumin ya? Iya, Pak. Mestinya Harusnya CBA ini kan ada dilampirin gitu kan, Pak. iya, kayak tadi yang Heeh. kelompoknya Madiansa agak dikurang ya. Kalau kamu kan udah mulai agak lengkap tuh. Nah, kalau kelompoknya kamu nih cuman masalah biayanya berapa biaya yang dibutuhkan belum ketahuan. Iya, Nah, kelompok kami nggak buat CBA-nya, Pak. Jadi dia terpisah gitu, nggak termasuk di proposal ini gitu, Pak. mestinya dibuat karena kelompok kamu udah bagus sih, sebetulnya udah mendekati. Cuman sayangnya pasti akhirnya dia biayanya berapa, biaya yang mestinya kamu secara garis besarnya aja yang kayak tadi yang kelompoknya Mardiansah itu. Ya. Sebetulnya kelompok kamu udah bagus, yang kamu udah dirincikan semuanya, udah oke, cuman untuk biayanya nggak tahu. Iya, benar, Yang Pak. kurang beli biayanya doang, Pak, kurang dicantumin, Pak. Iya, mestinya ada secara global ya, secara global kayak tadi. Ya walaupun tadi kelompok Ahmadiyah masih belum masing-masing, misalkan analis dia butuh biaya berapa, untuk desainnya berapa, untuk kapan implementasi, itu kan lebih rinci lagi. Itu ya nggak apa-apa sih, secara global juga masih oke. Gitu. Ya untuk kelompok kamu sih udah mendekati sih, ya udah bagus karena udah ada dia udah ada rincian biaya untuk apa dia membuat program ini, aplikasi ini untuk siapa, itu dijelaskan dengan bagus. Cuman biayanya ini yang masih Yang kurang ya, Pak. ya mestinya disempurnakan lagi gitu. Oke, baik. Ya ini sekalian masukan aja sih karena waktunya udah. Iya, Pak.
Iya, Ya, makasih Pak. mau Baik Pak, baik Pak. ya. Jadi itu saja untuk masukan dari saya. Biayanya ditambahkan lagi. Ya untuk yang lainnya oke sih, udah dari atas tuh, dari tahapan inisiasi sampai tahapan implementasi sudah oke, waktunya sudah ada, siapa yang ngerjain, siapa yang punya proyek, ya udah dijelasin Iya. semua. Oke, itu aja ya, silakan ditutup Mas Fel. Ya, terima kasih Oke. untuk Ya Pak, makasih banyak ya Pak atas masukan sarannya. Oke. untuk kedepannya mungkin Iya, akan diperbaiki silakan lagi. Bang. Oke, silakan ditutup. Oke, saya tutup ya Pak. Makasih banyak Pak. Yuk. Yes. Baik, yang Ya, belum, halo. yang Masuk belum nggak suaranya Pak? masuk. Ayo silakan. Ditutup dulu slide-nya. Wah, maaf ya. Sinyal saya jelek Pak. Jadi Ya kan yang bisa tutup slide-nya kamu. Ya, Pak mau tanya Pak, makalahnya dikirim apa enggak Pak? dikirim dong di MyBase-nya. saya udah Oh, itu kirim nanti makalahnya Pak. Kelompok kami udah Pak. nanti untuk makalah PPT itu dijadiin satu ini aja Pak ya, dijadiin satu link aja Pak ya. Satu aja Baik Pak. gitu. Untuk kelompok yang belum masih ada minggu depan ya. Mungkin minggu depan udah pertemuan terakhir karena kamu UAS-nya tanggal 2 Iya Pak, maju Pak. maju ya. Jadi karena yang hari Sabtu kan tanggal 9 itu kan Idul Adha, jadi dimajukan jadi tanggal 2 ya. Iya Pak. Oke, jadi minggu depan yang belum presentasi nanti ada kuis juga minggu depannya ya. Baik, saya tutup ya. Selamat malam, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi